Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, mengajak kepada saudara-saudara yang terjangkau dengan pengeras suara dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure maupun yang menyaksikan lewat tayangan akun Facebook multimedia Gemim Sion Madidir Ure untuk beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan, mengawali akan segala tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan mengawali akan ibadah saat ini, mari kita menyanyi bersama-sama dari klik 375, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh lagi menikmati nafas hidup yang Engkau beri bagi kami, dan selayaknya lah itu kami mensyukurinya. Dan lewat ibadah saat ini Bapa, ketika kami akan memulaikan segala tugas tanggung jawab kami, maka kami pun akan membaca merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah diberkati akan firman-Mu ini Tuhan, dan biarlah firman ini akan selalu menjadi bagian kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Namun kami sadar bahwa ada begitu banyak salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan juga terlebih menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu kami mohon ampunilah kami dan kasihanilah kami, dan berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Bilangan pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21 berkata seperti ini. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengaku pengakuan iman Kristen lewat rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul perenungan di pagi hari ini yaitu menaati titah Tuhan. Ada ungkapan lagu yang mengatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, tentu ini memberi gambaran bahwa segala sesuatu diatur dan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Namun terkadang pada kenyataannya kita tidak sabar untuk menantikan akan waktu Tuhan. Dan terkadang kita tergesa-gesa untuk mengambil keputusan di dalam menjalani kehidupan ini yang seringkali kita menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali kita menyimpang dan tidak mentaati apa yang menjadi ketetapan Tuhan atau titah Tuhan dalam kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Bilangan pasal 9 ayat 20 dan 21, di sini dituntut agar supaya umat Israel mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi titah Tuhan agar kehidupan mereka selamat dan diberkati. Dengan ungkapan ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Nah, ini memberikan satu tanda ada seruan agar supaya mengikuti setiap apa yang menjadi titah Tuhan. Dan ketika mereka melaksanakan itu, maka kehidupan mereka pasti diberkati dan disertai terus dalam mereka menjalani perjalanan dari padang gurun ketika mereka juga akan masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini mau dikatakan kepada kita bahwa Tuhan benar-benar membentuk umatnya selama ada di padang gurun. Dan Tuhan memproses umatnya sesuai dengan kehendaknya. Di sini kita melihat bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah dan cara hidupnya pun harus sesuai dengan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, kepada kita dituntut bagaimana kita mau taat, mau setia kepada Tuhan dalam segala ketetapan-ketetapannya dan bersabar untuk menantikan waktu Tuhan atas kehidupan kita, dan juga dalam penantian itu kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel, ketika mereka berkemah, selama mereka berkemah, ketika awan belum naik, maka mereka pun melakukan ibadah dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Maka demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini, agar kita tetap ada pada jalurnya Tuhan, kita tidak menyimpang dari apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ketika kita merindukan penyertaan Tuhan dan selalu meyakini bahwa apapun situasi kita, apapun kondisi kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang menyertai perjalanan umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dan sampai ada di tanah Kanaan. Maka Allah yang sama juga yang akan menyertai memelihara kehidupan kita pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, berjalanlah menurut titah Tuhan, taatilah, setialah, maka kehidupanmu akan diberkati. Apapun keadaanmu hari ini, maka disyukuri
dan dijalani dengan terus berpengharapan kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.